Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita masih bermuajahah, masih bisa ketemu dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelum kegiatan belajar mengajar kita mulai, alangkah baiknya disiapkan dulu dan membaca doa. Maka untuk KM Saudara Iskandar disiapkan dulu. Baik kawan-kawan, sebelum mengikuti pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa mulai. Ya, alhamdulillah, semoga dengan membacakan doa kegiatan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Semuanya berangkat sadar. Alhamdulillah, enggak ada yang izin ya. Ya, kalau sudah absen selesai, ya paling pengen menerangkan. Waktu minggu kemarin menjelaskan tentang 4M, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan mengubur. Dan alhamdulillah kalian sudah mempraktekkannya. Alhamdulillah. Nah, sekarang masih berkaitan dengan tata cara perawatan jenazah, yaitu tentang materinya, submaterinya itu tentang takziah dan ziarah kubur. Nah, kalian apakah pernah takziah dan ziarah kubur? Takziah itu apa sih? Melayat, berkunjung kepada ya keluarga yang ditinggal. Pernah? Pernah ya? Oh, itu namanya takziah. Ziarah kubur, pernah nggak kalian? Ya, biasanya ketika malam Jumat ya berziarah kubur. Nah, nanti kita bahas tentang bab ini, tentang bab takziah dan ziarah kubur. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama itu adalah meyakini bahwa penyelenggaraan jenazah adalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, yang 4M tadi hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau takziah dan ziarah kubur itu ya sunnah. Nah, kemudian membangun akhlak mulia lewat perantaraan ya perawatan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas. Kemudian membangun sikap disiplin, santun, tanggung jawab dan kerjasama saat diskusi, menganalisa, mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik. Nah, menelaah dalil tentang ziarah kubur, ya ada dalilnya. Ya, bukan seperti orang-orang yang ya beda pemikiran sama kita. Ziarah kubur itu ya bid'ah, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi di sini ada dalilnya. Kemudian menganalisis ketentuan dan tata cara takziah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian apa lagi? Ya, menganalisis ketentuan ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Ya, jangan sampai ziarah kubur itu meminta kepada duit. Ya, kita pengen sugih, jangan seperti itu. Ya, gimana sih? Ya, ziarah kubur dengan sesuai dengan syariat Islam itu nanti kita akan bahas. Kemudian menganalisis hikmah pelaksanaan takziah dan ziarah kubur dengan sesuai syariat Islam. Ya, kemudian menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara takziah
sesuai dengan syariat Islam. Itu tujuan pembelajaran kali ini, ya, tentang takziah dan ziarah kubur. Ya, pertama yaitu tentang takziah. Ya, tujuannya yaitu memberikan bantuan moral dan material. Moral itu apa sih? Memberikan semangat, ya, jangan sampai sedih terus menerus. Nah, biasanya itu kita harus membantu, yaitu material. Ya, biasanya kalau orang-orang Jawa, ya, dikasih beras, ya, bahasanya apa? Selawat, ya, lelawat bahasanya. Nah, itu. Kemudian menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat, ya, agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini jangan sabar dan tabah, ya, dengan bersedih, la tahzan, ya, jangan bersedih, kalian harus menghiburnya, ya. Kemudian menjadi sebagai ibroh atau pelajaran bersama, muhasabah atau introspeksi diri, ya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, yaitu di dalam Al-Quran surat Ali Imran, bukan Al Imran, ya, Ali Imran ayat 185. Bunyinya gimana? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Ya, al-ayat ila akhirih. Nah, itu tentang apa? Tentang setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, jadi bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan yang bernyawa itu ikut mati. Nah, ini adab takziah, ya, yaitu menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal, yang memberikan suatu semangat. Kemudian hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Contohnya gini, ya, si almarhum itu, ya, kejelekannya selalu diungkit-ungkit. Ya, Bu, ketika si Ahmad ini masih hidup, Ahmad ini sering mukulin saya, Ahmad ini sering mukulin teman-teman, sering, ya, yang negatif-negatif. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Nah, lagi anak buka malah senang-senang. Mending apa? Anu wong, ya, kejahatan, ya, dengan suara susunan yang sangat keras, itu jangan seperti itu, ya. Kemudian usahakan turut menyolati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Nah, kemarin Pak sudah memberikan, ya, tata cara memandikan, kemudian mengkafani, ya, yang dimodeli oleh Saudara Mulyadi, ya, kemudian disolatkan juga dan dikuburkan juga, ya, waktu kemarin. Nah, kemudian membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Ya, demikian perintah Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarganya Ja'far ditimpa kematian. Nah, ini yaitu tentang takziah. Ya, sebelum Palif melanjutkan, nah, kalian simak video tersebut, ya, kemudian nanti video tersebut kalian dianalisa dan nanti per kelompok ini akan diminta untuk mempresentasikannya, ya, dan ada tanya jawabnya. Ya, silakan ditonton terlebih dahulu dan disimak video.
Ya tadi tentang takziah. Dan sekarang yaitu tentang ziarah kubur. Nah, makna dari ziarah itu artinya berkunjung. Ya, berkunjung kemana? Ya, artinya adalah kuburan, mengunjungi kuburan. Itu ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Melalui kegiatan ini setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kubur kaum muslimin dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan dan mendoakan ahli kubur. Ya, ingat, doa yang tidak terputus walaupun ya sudah meninggal. Salah satunya adalah ya doanya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, nah makanya bukan orang tua saja, ya kemudian teman, guru kita, ya saudara, tetangga, ya dengan cara mendoakannya, insya Allah mendapatkan keringanan ya dalam siksa kuburnya. Nah, ini hadis Nabi tentang ziarah kubur. Itu ya yang artinya aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Ya, pertama Rasulullah itu melarang. Ya, sekarang lakukanlah karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan tentang akhirat dan jangan berkata jorok. Ya, hadis riwayat Al-Hakim. Nah, kenapa dulu Rasulullah SAW itu melarang? Karena akidahnya masih belum kuat. Ya, takutnya apa ya gitu? Ya, banyak yang meminta-minta kepada ya kuburan. Nah, jangan sampai salah kaprah. Ya, kalian berziarah ke makam wali. Di sini yang tepat Sunan ya. Sunan siapa? Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Doanya awas, jangan sampai salah. Ada Sunan, ulah pengen sugi, ulah pengen ya pengen apa? Pengen jadi pejabat. Ya itu jangan doanya seperti itu adalah ziarah kubur yang salah. Ya. Nah maka ziarah kubur waktu dulu Rasulullah melarang karena akidahnya belum kuat ya, tapi sekarang dibolehkan ya. Nah, tata caranya yaitu ketika mau berziarah niatkan dengan ikhlas karena Allah, ya tundukkan hati dan merasa diawasi oleh Allah. Nah, sampai di pintu kuburan ucapkan salam ya, assalamualaikum ya ahlal kubur ya ila akhirih. Jadi mengucapkan salam yang insya Allah dijawab oleh ahli kubur. Nah, sekarang tata cara ziarahnya yaitu tidak banyak berbicara mengenai urusan dunia di ya atas kuburan. Kemudian harus berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di alam barzah dan di akhirat kelak. Ya, bukan meminta kepada buyut, bukan meminta kepada sunan, ya malah didoakan. Ya, di dalam kubur ya mudah-mudahan diberikan suatu kenikmatan ya boro-boro apa menolong kalian ya karena di alam kubur pun ya di sana sendirian ya. Kemudian diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Jadi nggak boleh dilangkahi ya kuburan tersebut apalagi nisan di tempat duduk. Kemudian tidak duduk di atas makam. Biasanya kalau orang yang menguburkan ya karena orangnya banyak yang dudukin, banyak yang ya melangkahi itu tidak boleh ya enak ya. Nah kemudian hikmahnya yaitu mengingat mati, kemudian dapat bersikap zuhud. Apa zuhud itu? Menjauhkan diri dari sifat keduniawian ya, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Kemudian mendoakan si mayat ya yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat ya, dan terima kasih ya.
ini untuk pembahasan. Nah sekarang ada sedikit video satu lagi, yaitu tentang ziarah kubur. Ya, silakan kalian dicermati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, ziarah kubur diyakini bisa membawa beberapa kematian. Nah untuk tugas kalian yang sudah tayangkan, yaitu tentang mengenai video ziarah kubur dan takziah, kalian akan mengelompokkan ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah kelompok 1 yaitu kalian membuat suatu konten, ya, yaitu mengenai tentang ziarah kubur. Nanti di video hasil pembelajarannya yaitu tentang mengenai ziarah kubur. Dan ini teksnya, ya. Nanti silakan siapa yang memvideokan, siapa yang membacakan, siapa yang menceritakan tentang ziarah kubur. Dan untuk kelompok 2 dan 3, ya, ini nanti membuat PPT atau PowerPoint, ya, PowerPoint mengenai tentang ziarah kubur dan takziah. Dan ini bahannya, dan boleh tidak sesuai dengan ini, kalian boleh searching ya di Google mengenai hal tersebut. Nah ini kelompok 3. Dan paling membebaskan kepada kalian, jika referensi yang paling merasa kurang, kalian bisa mencari di
ya yang telah mempresentasikan, yang sudah menjelaskan tentang tata cara takziah, kemudian ziarah kubur. Dan Pak Halid akan memberikan suatu kesimpulan ya bahwasanya hukum dari takziah dan ziarah kubur itu adalah sunnah. Ya, kalau perempuan itu adalah mubah, boleh. Ya, bedanya sunnah dengan boleh itu apa? Ya, kalau sunnah mendapatkan pahala, kalau mubah ya boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Nah, jadi ziarah kubur, kemudian takziah, ya kalian di masyarakat ya lebih baik mengikuti. Kemudian setelah kalian sudah memberikan suatu presentasi, nah kemudian ada pertanyaan dalam hal ini, sudah jelas? Sudah ya, alhamdulillah. Nah kemudian kalian akan memberikan suatu soal-soal dan nanti Pak akan memberikan link yang melalui Google Form. Dan pertemuan selanjutnya yaitu tentang sajaah kalian pelajari terlebih dahulu ya. Kemudian semoga pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada KM silahkan ditutup dengan membaca doa. Silakan KM dibaca di dalam hati. Ya, mangga dipersilakan. Mari kawan-kawan sebelum memulai pembelajaran kita berdoa kita berdoa. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.